Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, para guru-guru peserta PPG yang sedang berjuang menuntut ilmu, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang penyusunan modul ajar untuk persiapan UKIN perangkat pembelajaran. Ya, bagaimana supaya modul ajar Bapak Ibu itu nanti di saat UKIN dinilai oleh tim penguji dengan skor maksimal. Ya, skor yang tinggi, tidak sekedar lulus, tapi memang pada akhirnya itu kesimpulannya sangat baik. Maka caranya adalah pertama, susunlah modul ajarnya sesuai dengan topik yang Bapak Ibu pilih yang sudah selama ini dilatih. Kemudian pastikan modul ajar itu memenuhi kriteria penilaian yang diuji oleh penguji nantinya. Jadi kalau kita merujuk kepada angkatan sebelum ini di tahun 2025 bahwa perangkat pembelajaran itu dinilai dengan 20 item pertanyaan. Ada 20 rubriknya. Jadi Bapak Ibu, saya akan menjelaskan 20 item itu dan silakan diamati, dicermati apakah modul ajar yang sudah Bapak Ibu tulis itu sudah memenuhi 20 item pertanyaan atau penilaian yang ada dalam pengujian ujian UKIN nanti itu dalam hal perangkat pembelajaran ya. Coba kita perhatikan. Nanti seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Penguji itu nanti akan menguji membaca modul ajar lalu muncul 20 item pertanyaan atau pernyataan untuk dinilai. Ya, nanti skor penilaiannya itu rentangnya antara 1 sampai 10. Ya, 1 sampai 10 itu dikategorikan dalam 4 kategori. Kurang sekali, kurang, baik, dan baik sekali. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekarang berjuang untuk menyusun modul ajar agar berada pada posisi baik sekali. Baik sekali itu rentangnya skor 8, 9, atau hingga 10. Jadi 8 hingga 10. Ya. Kalau 6, 7 itu baik, 4, 5 itu kurang, 1, 2, 3 itu kurang sekali. Nah, oleh karena itu saya akan mengemukakan 20 item penilaian. Nah, dan kita fokus kepada baik sekalinya. Kita abaikan yang kurang sekali, kurang dan baik. Kita fokus kepada tuntutan baik sekali. Siap Bapak Ibu? Mari kita perhatikan. Satu, pertanyaan pertama atau penilaian pertama, menerapkan kurikulum dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi modul ajar Bapak Ibu itu akan kami nilai apakah pembelajaran itu sudah sepenuhnya berpusat pada peserta didik atau student center dengan keterlibatan aktif dan mandiri peserta didik dalam seluruh proses pembelajaran. Ini kategori sangat baik. Maka yang sebelah kanan ini saya berikan kata kuncinya. Bagaimana supaya dapat nilai sangat baik itu. Pertama, dalam kegiatan pembelajaran, pastikan Bapak Ibu lakukan aktivitas peserta didik. Misalnya diskusi kelompok, berpasang-pasangan, menerapkan gitu ya, praktik membaca. Jadi peserta didik itu yang beraktivitas. Jangan sekali-kali Bapak buat kegiatan pembelajaran itu semuanya aktivitas guru. Guru menjelaskan, ya kan? Guru menguji cobakan, guru mempraktekkan, guru memberi tugas, guru menilai, itu kerja guru semua. Tetapi lakukanlah, buatlah kalimat-kalimat di mana tampak di situ peserta didik yang bekerja, beraktivitas, mereka juga melakukan proses pembelajaran, tentu tetap dalam pengawasan guru, dalam bimbingan guru. Ya, bukan semuanya siswa, tapi aktivitas siswa itu ditonjolkan. Oke. Maka dalam hal ini, kalau ingin aman di sini, Bapak Ibu terapkan sajalah langkah-langkah pendekatan deep learning. Kalau sudah Bapak Ibu terapkan deep learning, maka poin pertama ini sebenarnya sudah tercapai itu pada skor 8, 9, atau 10. Masih ingat kan bagaimana konsep deep learning? Ya, deep learning itu sebenarnya dia sebuah pendekatan. Ada mindful learning,
ya kan? Ada meaningful learning, bagaimana dia memahami konsep-konsep, lalu dia memahami ada maknanya, ada muncul kesadarannya, ya kan? Kemudian dia bermakna, bahkan joyful learning. Dia juga melakukan itu dengan kenyamanan, dengan kegembiraan, kebahagiaan, bukan dalam tekanan gitu ya. Maka dalam deep learning itu biasanya nanti diorganisir kegiatan pembelajaran itu menjadi tiga, ya kan? Ada memahami, kemudian mengaplikasi, kemudian merefleksi. Jadi kalau memahami itu, ya, peserta didiknya kan juga beraktivitas. Bisa mereka membaca buku, bisa mereka menelaah sumber, mereka melihat video pembelajaran, gitu ya. Mengaplikasikan, mereka bisa mempraktekkan kalau itu adalah keterampilan. Mereka bisa buat rumusan konsep-konsep dalam bentuk peta konsep. Itu kan mengaplikasi sampai mereka presentasi. Lalu merefleksi apa makna dari pembelajaran itu, apa yang mereka dapatkan atau apa yang harus mereka lakukan setelah itu, gitu ya. Nah, jadi itu juga merefleksi sehingga pembelajaran itu tidak sekedar di otak, tapi betul-betul mereka sadar dan mampu melakukannya, lalu kemudian mereka akan mendapatkan pengalaman pembelajaran yang luar biasa. Nanti akan saya contohkan di bawah bagaimana mendesain kegiatan pembelajaran dengan menggunakan deep learning. Tapi kalau mereka itu Bapak Ibu sudah menerapkan deep learning, itu insya Allah sudah berpusat kepada siswa. Yang kedua, ini agak rumit, ya. Dia minta perumusan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran Bapak Ibu nanti yang di modul ajar itu akan kita nilai. Penilaiannya itu menuntut rumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan penggalan CP, capaian pembelajaran atau kompetensi dasar, capaian pembelajaran kalau di kurikulum Merdeka. Meliputi ranah sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Jadi pastikan dia ada unsur pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilan. Pemahaman yang mendalam, penerapan dalam dunia nyata, berpikir kritis, dan atau berpikir kreatif, serta memasukkan satu atau lebih tema KBC dan semuanya menggunakan kata kerja operasional dapat diukur ketercapaiannya. Wah, banyak ini. Jadi saya di sini sudah buat kata-kata kuncinya. TP itu tolong diturunkan dari CP, Bapak Ibu. Jangan nanti dibilang, dari mana dapat TP-nya? Dari buku. Bukan dari buku, bukan dari LKS. Tapi ya dari panduan lah. Ya kan, capaian pembelajaran itu kan sudah ada Kepmennya ya, ke keputusan Dirjen ya. Jadi nanti mengacu ke sana kalau PAI di sekolah. Kalau di madrasah ada KMA-nya kan dari Kementerian Agama. Capai pilih di situ, lalu kita rumuskan TP-nya. Lalu tujuan pembelajaran itu pastikan dia mengandung tiga ranah, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bukan dipisah-pisah, tapi dia sebaiknya terintegral. Lalu kata kerjanya tentu operasional, bisa diukur, ya kan? Sesuai dengan CP, spesifik. Nah, saya menyarankan sebaiknya satu tujuan pembelajaran itu fokus pada satu bab pembahasan, mirip dengan KD dalam kurikulum 2013. Walaupun ada juga orang yang membuat beberapa macam TP, tapi saya menyarankan cukup satu. Cukup satu saja rumusan tujuan pembelajaran. Nanti lebih rinci dia ada pada KKTP. Ya. Dan jangan lupa mengintegrasikan tema kurikulum berbasis cinta dalam tujuan pembelajaran. Sekarang saya fokus yang pertama ini. Bagaimana caranya tujuan pembelajaran itu dirumuskan dari CP? Ya, saya contohkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham semua ini. Karena ini sudah cukup lama kan kurikulum Merdeka. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu, ada tiga cara yang bisa ditempuh. Salah satu di antara tiga. Ini sesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran kita. Ya, ada yang bisa dilakukan secara langsung, ada yang dilakukan menganalisis dulu mana kompetensi, mana ruang lingkup materi, bahkan ada yang antar elemen. Sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Misalnya ini PAI di SMP, fase D. Ada 5 elemen PAI itu. Quran hadis, akidah, akhlak, fikih, dan SKI. Coba Bapak Ibu amati Al-Quran hadis. Al-Quran hadis ini CP-nya adalah peserta didik memahami definisi Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran Islam.
Peserta didik juga memahami pentingnya pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang terpisahkan dari Islam. Peserta didik juga mampu melestarikan pemahaman tentang sikap moderat dalam beragama. Peserta didik juga memahami tingginya semangat keilmuan beberapa intelektual besar Islam. Jadi satu CP Quran hadis itu ternyata beliau ini apa ini SMP ini menggunakan 4 kalimat utama. 4 kalimat utama. 1, 2, 3, 4. Maka TP-nya kita buat saja 4. Kita pisah saja. Ini sengaja saya beri warna supaya Bapak Ibu lihat bagaimana hubungannya. Kalimat pertama merah, sudah satu TP. Yang biru satu TP, yang kuning satu TP, yang hitam satu TP. Maka yang pertama, peserta didik memahami definisi Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Satu TP. Jadi singkat, jangan terlalu banyak. Kalau banyak nanti TP-nya itu jadi KKTP. Satu saja. Walaupun sebenarnya ini berpeluang juga digabungkan dengan yang terakhir ya. Karena yang terakhir ini kan peserta didik memahami tingginya semangat keilmuan beberapa intelektual besar Islam. Tapi kalau mau digabung ini juga bisa dengan pertama. Tapi kalau kita ingin fokus pertama saja, tidak apa-apa. Kita fokus yang warna merah saja. Ya. Akidah peserta didik memahami 6 rukun iman. Singkat sekali. Tapi kan kita tahu rukun iman itu ada 6. Udah, jadikan dia 6 TP. Peserta didik mendalami iman pada Allah, mendalami iman kepada malaikat, dan seterusnya. Ini namanya langsung ya. Tidak ada tambahan-tambahan kata, tinggal copy paste malah. Ya, mungkin dalam kasus lain hampir sama, sedikit saja yang ditambahkan. Walaupun di sini ada satu masalah. Ada satu masalah. Sudah tercapai enggak yang tadi? Yang penilaian tadi. Katanya ada di TP itu sikap pengetahuan keterampilan. Ya, di sini nampaknya ada kata mendalami, memahami. Apakah memahami itu sudah ada sikap dan keterampilan? Nah, jadi ya, kalau ini yang dibuat, Bapak Ibu langsung seperti ini, khawatir saya tim penguji menganggap ini cuman apa namanya mengandung makna pengetahuan saja dan juga tidak ada KBC-nya. Akhirnya ini menjadi kurang nilainya. Gimana solusinya? Ya, sebenarnya Bapak Ibu eh, dalam coba kita lihat yang tadi, kita praktekkan sekarang ya. Kalau yang tadi peserta kita ambil yang warna merah ini, peserta didik memahami definisi Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Jadi kesannya hanya kognitif gitu ya. Walaupun sebenarnya ada teori Wijen mengatakan pemahaman itu sebenarnya tidak sekedar pengetahuan. Di sana ada empati, di sana ada pengetahuan mandiri, di sana ada perspektif, bahkan di sana ada aplikasi. Aplikasi itu nanti bisa ke keterampilan kan, empati itu bisa menjadi sikap. Nah, tapi tidak semuanya pemahamannya sama dengan teori yang dikemukakan oleh Wijen ini, ya kan? Nah, jadi bukan berarti salah orang yang merumuskan kurikulum karena mereka juga punya basis teori. Tapi untuk menghindari pemahaman yang miskonsepsi itu, saya menyarankan, oke, kita kembangkan TP ini, tapi yang sudah dapat dari TP dari penggalan tadi, kan sudah dapat ini penggalannya. Sekarang kita kembangkan, tambahkan menjadi pengetahuan keterampilan sikap. Saya mengusulkan begini, peserta didik mampu menjelaskan definisi Al-Quran dan hadis Nabi, mengidentifikasi dan menyajikan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam yang diyakini kebenarannya secara mutlak. Ah, ya kan? Diyakini kebenarannya secara mutlak. Jadi ini sudah masuk kepada tiga ranah tadi kan? Nah, menjelaskan, mengidentifikasi itu pengetahuan. Menyajikan itu nanti bisa keterampilan. Diyakini itu menjadi sikap. Jadi ini saja tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Adapun nanti yang detailnya itu namanya kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Ini bukan KTTP ya, saya salah ketik ini. Seharusnya KKTP. Ini bisa kita breakdown, menjelaskan definisi Quran hadis, mengidentifikasi posisi Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam, menyajikan peta konsep posisi Quran hadis dan
sebagai sumber ajaran Islam. Meyakini kebenaran Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Jelas kan? Jadi bisa kita ukur kan, menjelaskan definisi bisa diukur dengan tes. Bian ganda, isian, esai, mengidentifikasi juga bisa dengan tes. Menyajikan peta konsep bisa membuat keterampilan, bisa dengan melakukan nanti penilaian produk. Meyakini kebenaran Quran bisa menggunakan penilaian observasi, bagaimana mereka bersikap membaca Quran itu, dan juga bisa melihat dengan penilaian diri. Jadi pastikan Bapak Ibu ke KTP kita itu nanti kata kerjanya itu bisa diukur. Ini nanti harus relevan, selaras, sesuai dengan penilaian. Nah, gitu ya. Jadi saya kira begitu cara membuat tujuan pembelajaran kalau dia langsung. Yang kedua, ada pula tipe kedua, kadang-kadang mata pelajaran itu terlalu panjang capaian pembelajarannya, sehingga kita tak bisa langsung memenggalnya, berulang-ulang. Coba lihat untuk PISMI, fase E. Aspek Quran, elemen Quran hadis. Peserta didik mampu menganalisis ayat Quran dan hadis tentang perintah dan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta larangan bergaul, berbebas dan zina. Dapat membaca Quran dengan tertil, ulangi balik, perintah berkompetisi berulang-ulang. Zinanya, pergaulan bebasnya berulang-ulang. Nah, kalau ini kasusnya kan tak bisa seperti tadi. Tak bisa langsung kita penggal per apa ya kan? Bisa juga sih per kalimat, tetapi terlalu panjang kan? Terlalu panjang. Satu kalimat itu ada kompetisi, ada etos kerja, ada pergaulan bebas, ada zina. Satu kalimat. Beda tadi seperti SMP, dia sekalimat khusus saja tentang sumber ajaran Islam gitu ya. Satu 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 bahasan, satu topik. Kalau ini kita cermati, ini satu satu kalimat ini ada 4 topik dia kan. Nah, 4 topik. Ada kompetisi dalam kebaikan, etos kerja, larangan bergaul bebas, larangan berzina dalam satu kalimat ya kan. Nah, kalau ketemu seperti ini CP-nya, Bapak Ibu coba pisahkan dulu, analisis mana yang kompetensi, mana yang materi. Kalau saya melihat di sini paling tidak ini banyak sekali kompetensinya. Ada menganalisis, satu. Ada membaca dengan tertil, dua. Ada menghafal dengan lancar, tiga. Menyajikan konten, empat. Meyakini, lima. Membiasakan, enam. Menghindari, tujuh. Wah, ini tertinggal ini. Ada lagi meyakini nih. Sorry, ini tertinggal satu lagi. Ya, meyakini. Materinya saya katakan empat tadi. Ayat Quran hadis tentang perintah berkompetensi, berkompetisi, ayat Quran hadis tentang perintah etos kerja, ayat Quran hadis tentang larangan berhubungan bebas, ayat Quran hadis tentang larangan berzina. Ada empat. Kalau menurut saya ini bisa dijadikan empat empat TP saja, empat TP saja. Ya, TP pertama kita gabungkan semua kompetensi itu. Peserta didik mampu membaca, menghafal, menganalisis makna, meyakini tadi ya, serta menyajikan konten dan paparan tentang ayat Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dengan membiasakan pengamalannya sebagai perintah agama. Nampak ya? Nampak di situ ya? Nah, kalau di sini menghindari, ini kan membiasakan karena dia positif. Tapi yang 3 4 itu menghindari. Ya, menghindarinya ya, karena Quran hadis tentang larangan pergaulan bebas dengan menghindarinya untuk lebih berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Jadi paham ya? Jadi ada mata pelajaran itu yang tak bisa langsung membuat TP-nya. Harus kita bedah dulu mana yang kompetensi, mana yang materi, ruang lingkup materi dari CP itu. Baru kita rangkai TP-nya. Lagi-lagi TP-nya singkat Bapak Ibu, satu kalimat saja. Tapi satu kalimat ini ada keterampilan, ada pengetahuan, ada sikap. Mana yang keterampilan? Membaca, menghafal, menyajikan konten dan paparan. Mana yang pengetahuan? Menganalisis makna. Mana yang sikap? Membiasakan atau menghindari. Nah, jelas ya? Meyakini juga termasuk sikap. Jadi sudah tergabung ini. Kalau tadi yang SMP memahami perlu kita kembangkan. Kalau ini sudah langsung dia kemukakan ketiga ranah itu. Baik Bapak Ibu, yang ketiga
Ada tipenya harus lintas elemen. Lintas elemen, Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat di Quran hadis. Madrasah Aliyah fase E. Ya, ini contoh ya, contoh. Silakan nanti lihat CP Bapak Ibu masing-masing mata pelajarannya. Tipe mana yang cocok? Apakah satu, dua, atau tiga? Ini tipe tiga ini malah digabungkan lintas elemen. Misalnya ada elemen Quran, elemen hadis. Elemen Qurannya coba lihat. Peserta didik mampu menganalisis, menyajikan ayat Quran tentang manusia sebagai khalifah Allah. Perintah berbuat baik kepada orang tua, menghindari berbuat keji dan seterusnya. Hadis sama juga. Peserta didik menganalisis, menyajikan. Bedanya kalau yang Quran itu menganalisis Al-Quran, kalau hadis menganalisis hadis-hadis. Tapi tentangnya sama. Manusia khalifah Allah, perintah berbuat baik orang tua, menghindari berbuat keji dan seterusnya. Jadi ini juga bisa dilakukan seperti yang pola kedua tadi. Ada kesamaan kompetensi, ada kesamaan tema, materi. Yang beda itu cuman fokusnya. Kalau ini Quran, ini hadis. Maka kita buat TP menggabungkan dua elemen itu. Maka dia disebut dengan antar elemen. Maka kita buat peserta didik menganalisis dan menyajikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Nah, kita gabung ayat Quran hadis tentang manusia sebagai khalifah Allah dan mengamalkannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini kita ambil dari kalimat terakhir dari CP. Yang kedua nanti kita ambil lagi peserta didik menganalisis dan menyajikan ayat-ayat Quran dan hadis tentang perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan tiga, ulangi lagi nanti tentang menghindari perbuatan keji, toleransi dan seterusnya. Jadi kita gabungkan antara Quran dan hadis dalam tema manusia sebagai khalifah Allah. Lagi-lagi ini hanya kita pindahkan antar elemen. Ini nanti sebaiknya tetap Bapak Ibu kembangkan dalam tiga ranah. Ya, jadi menganalisis itu adalah pengetahuannya, menyajikan ayat-ayat Al-Quran itu adalah eh, apa keterampilannya, mengamalkannya dalam konteks kehidupan itu adalah sikapnya. Oke ya, itu sikapnya. Sekira sudah terpenuhi, silakan pilih, tentukan tujuan pembelajaran, mata pelajaran dan materi Bapak Ibu itu digunakan melalui tipe satu, 2, atau 3. Nah, mudah-mudahan paham. Saya kira ini sudah banyak disosialisasikan. Pertanyaan yang ketiga, atau penilaian yang ketiga dari modul ajar Bapak Ibu sudah terpenuhi enggak ini? Mengorga sangat baik, konten pembelajaran sangat relevan dengan tujuan pembelajaran. Seluruhnya menumbuhkan nilai kecintaan kepada Tuhan, Rasul, diri sendiri dan sesama, lingkungan, bangsa, negara, dan ilmu. Nah, kita bicara KBC. Jadi di sini eh, hendaknya materi pembelajaran Bapak Ibu itu, materi pembelajaran Bapak Ibu itu harus seluruhnya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, maka kata kuncinya, adanya materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ingat, setiap tujuan pembelajaran, rumusnya itu pasti ada materi. Karena tujuan pembelajaran itu rumusnya adalah kemampuan plus materi. Tadi kan sudah kita praktekkan pada tipe 2 itu kan. Di sana ada kompetensi, itu kemampuan, lalu ada materi. Maka pastikan materi yang ada dalam tujuan itu Bapak Ibu ajarkan. Konten pembelajarannya. Maka hal itu akan dapat di bahan ajar yang mengintegrasikan penjelasan cinta pada Allah, Rasul, diri sendiri sesuai dengan tema-tema KBC. Nah, kegiatan pembelajaran juga tanpa adanya pengetahuan sesuai TP. Ini bukan tapi ini TP dan internalisasi KBC. Bapak Ibu, jadi nanti modul ajarnya itu harus Bapak Ibu lampirkan juga ya. Ada lampiran penilaian, juga ada lampiran bahan ajar ya. Bisa PowerPoint atau seperti buku teks pada bab itu. Juga jangan lupa melampirkan LKPD ya. Lembar kerja peserta didik. Jadi itu harus ada tiga-tiganya itu Bapak Ibu ya. Bahan ajar, LKPD, dan eh, penilaian. Karena
Kami untuk menilai ini, konten pembelajaran ini, selain melihat Bapak Ibu di modul ajar itu, kami juga akan melihat di bahan ajar itu. Apakah bahan ajar yang Bapak Ibu sajikan itu sesuai enggak dengan tujuan pembelajaran? Kalau seperti tadi tujuan pembelajarannya ini tadi, ya tentang Quran hadis. Ya, maka nanti Bapak Ibu harus membuat bahan ajar itu definisi Quran hadis, ya kan? Posisi Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, posisi hadis sebagai sumber, ya kan? Bahkan lebih mengembangkan lagi bagaimana Quran hadis itu contoh-contohnya menjadi sumber, gitu ya. Jadi dia relevan dengan tuntutan tujuan pembelajaran. Lalu ada KBC. Nah, sedikit saya sampaikan, ini agak unik ya. KBC ini banyak diterapkan, disosialisasikan di madrasah. Tapi kawan-kawan PAI di sekolah ini cenderung kurang memahami karena kurang sosialisasi. Tetapi untuk PPG ini, UKIN PPG, Bapak Ibu juga diminta untuk mengintegrasikan KBC dalam modul ajarnya. Ya, coba kita perhatikan. KBC itu materinya ada 6. Ada bicara tentang cinta kepada Allah, ada cinta kepada Rasulullah, hubbur Rasul, ada hubbun nafsi, cinta pada diri sendiri, seperti membentuk perilaku terpuji diri sendiri gitu ya. Hubbun nas, cinta kepada sama manusia, toleransi, empati, suka menolong gitu. Hubbul bi'ah, cinta kepada lingkungan, sadar menjaga lingkungan, kebersihan dan seterusnya. Hubbul waton wal bilad, cinta pada bangsa dan negara. Nah, ini bagian dari KBC, kurikulum berbasis cinta. Nah, tema-temanya jadi ada cinta pada Allah, cinta pada sesama, cinta pada lingkungan, dan cinta kepada bangsa, gitu ya. Nah, ini sudah diberikan contoh-contohnya. Kalau ingin Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu luangkan waktu untuk membaca ini. Ini kan ada di internet, silakan di download saja ya. Kurikulum implementasi kurikulum berbasis cinta di madrasah. Tinggal di tinggal di apa? Tinggal di download. Di situ temanya ada, tadi saya katakan cinta kepada Allah. Nah, ini materi-materinya. Sebenarnya insya Allah kita yang PAI, rumpun PAI ini sudah mudah sekali. Tinggal tinggal mengintegrasikan saja kan cinta kepada Rasul. Tapi kalau guru-guru umum dia harus mencantolkan, mengintegrasikan materinya. Misalnya matematika itu cocoknya ke hablum apa itu? Cinta pada Allah, Rasul, lingkungan atau mana itu? Silakan dia pilih nanti. Kalau agama banyak cinta pada Allah, cinta pada Rasul ya, cinta pada diri sendiri, ya tawakal, ikhtiar, sabar, qanaah itu juga cinta kepada diri sendiri. Ya, seperti tadi yang tujuan pembelajaran berkompetisi manusia sebagai khalifah di muka bumi itu sudah ada cinta kepada Allah kan? Karena kita itu peran sebagai khalifah di muka bumi. Ya, bagaimana kita harus semangat menuntut ilmu, ya itu juga bisa cinta kepada diri sendiri atau cinta kepada Rasul, karena Rasulullah itu memiliki sifat cerdas, fatonah, dan seterusnya. Silakan nanti dilihat ini ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena terlalu panjang. Yang pasti ada materi-materi cinta kepada kurikulum berbasis cinta yang harus diintegrasikan dalam modul ajar. Nah, langkah-langkah pembelajarannya sedikit saya kemukakan di sini. Nah, ini mungkin bermanfaat nanti. Bagaimana KBC itu konsepnya dalam pembelajaran? Guru dapat dia terintegrasi dalam awal pembelajaran, inti dan penutup. Di awal pembelajaran, guru dapat menambahkan pada aspek persepsi, misalnya mengajak peserta didik mengingat kebesaran Allah yang telah menciptakan fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, adanya pelangi, dan seterusnya. Nah, bisa diapersepsi. Bisa juga dimotivasi, memotivasi peserta didik untuk mencintai Allah, Rasul, diri sendiri sama lingkungan. Nah, gitu kan. Jadi ini bisa, itu sudah bagian dari kurikulum berbasis cinta. Kalau di inti, guru dapat menggunakan pendekatan model atau metode yang tepat sesuai dengan tema kurikulum berbasis cinta. Misalnya, guru menampilkan video pendek atau kutipan inspiratif tentang cinta dalam Islam, kisah tentang sayang Rasulullah ya, kepada umatnya, memberikan bacaan edukatif agar peserta didik memahami nilai-nilai cinta. Jadi ini bukan penuh dengan kebencian, tapi dengan cinta. Gitu kan. Nah, silakan dibuatkan.
Atau di bagian penutup, guru dapat melakukan refleksi dengan menyimpulkan pembelajaran dan memberikan umpan balik feedback beserta disertai penguatan karakter sesuai tema kurikulum berbasis cinta. Contoh, guru memberikan pesan moral. Islam itu mengajarkan kita untuk menyebarkan cinta karena CINTA membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi semua orang. Ah, jadi ada penguatan itu di bagian penutup, ya kan? Udah masuk itu. Peserta didik melakukan doa bersama, membuat komitmen dengan menyebutkan satu tindakan nyata yang akan mereka lakukan sebagai wujud cinta sesuai tema kurikulum berbasis cinta yang dipilih. Doa bersama. Guru memberikan tugas rumah, membuat jurnal kebaikan selama seminggu, mencatat setiap tindakan yang menerapkan nilai kepada cinta kepada sesama, dan seterusnya. Itu implementasi kurikulum berbasis cinta dalam konten itu nampak ya. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, tolong kaitkan dengan tema kurikulum berbasis cinta. Supaya skor Bapak Ibu 8, 9, 10. Kalau tak ada KBC-nya, tentu di bawah itu nanti. Bisa 6, bisa 5, bisa 4. Kacau kan? Tolong masukkan. Oke, ini terlalu teoretik. Nanti lebih ingin lebih dalam, tolong baca di panduannya ya. Ini baru 3 ini. Yang keempat, ini sudah setengah jam ini. Saya akan coba untuk lebih singkat. Yang keempat, menerapkan strategi pembelajaran yang efektif. Sangat baik ada strategi pembelajaran, literasi dan numerasi yang sangat efektif dan terukur untuk mencapai seluruh capaian belajar peserta didik. Nah, kata kuncinya, kegiatan pembelajaran Bapak Ibu itu mesti ada aktivitas literasi dan numerasi. Bagaimana caranya? Bapak Ibu terapkan sajalah model-model pembelajaran yang relevan itu. Apakah tapi sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti problem based learning, project based learning, cooperative learning, eh, di apa lagi, discovery learning dan lain-lain. Pastikan kegiatan pembelajaran terdapat aktivitas siswa membaca dan menelaah sumber belajar yang beragam. Pastikan ada literasi, ada proses literasi, ada proses numerasi. Coba perhatikan. Contoh ini, contoh. Saya buat contohnya. Contoh literasi dan numerasi dalam pembelajaran PAI. Ini katakanlah tentang puasa. Panitia buka puasa mengolah dana 300.000. Harga paket nasi 12.000. Target 20 paket. Ada sisa dana untuk takjil. Tugas siswa, hitung total biaya 20 paket. Hitung sisa dana. Tentukan opsi takjil. Takjilnya 2.000 per orang. Berapa orang yang bisa terbantu? Tulis refleksi. Apa sikap amanah yang harus dilakukan panitia? Nah, ini PAI juga ada numerasinya, ada juga literasinya, ya kan? Karena mereka juga harus membaca bagaimana takjil itu, bagaimana buka puasa. Nah, ini yang di atas ini kasus ini literasi. Begitu mereka menghitung-hitung itu sudah numerasi. Nah, usahakan ya, usahakan ada proses literasi numerasi. Nah, supaya maksimal skor di sini. Kadang-kadang PAI berpikir tak bisa dibawa ke numerasi ya. Mudah-mudahan bisa. Paling tidak nanti kalaupun nak di kegiatan pembelajaran, paling tidak di soal-soal nampak. Ya, kalau bisa ada latihan-latihan gitu loh. Ada di kegiatan pembelajaran itu latihan-latihannya berhubungan dengan numerasi. Kan itu juga sudah menjadi item penilaian. Dia minta bukan pilihan di sini, tapi literasi dan numerasi. Nah, coba dikembangkan Bapak Ibu. Contoh latihan-latihannya yang mereka berpikir beraktivitas literat dan numerasi. Eh, Berikutnya, desain pembelajaran sangat terstruktur, berurutan secara logis dan sistematis sehingga mencapai seluruh tujuan pembelajaran secara mendalam. Ini hampir sama dengan sebelumnya tadi. Ini ingin menekankan, tolong desain pembelajaran di kegiatan pembelajaran itu harus logis, berurutan, sistematis. Maka dalam hal ini saya mengusulkan, Bapak Ibu, tadi kan saya minta, tolong terapkan model-model pembelajaran dengan kerangka deep learning, tapi ikuti sintaknya Bapak Ibu. Kan setiap model itu ada sintaknya. Oke, jangan lari dari sintak itu. Buatkan sintaknya, supaya penilaian poin yang kelima ini Bapak Ibu sudah terpenuhi.
ya kan? Nah, karena sekarang itu lebih dikembangkan deep learning, saya mengusulkan kombinasikan saja Bapak Ibu. Jadi model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih, kombinasikan dalam tiga kerangka deep learning. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Bisa nggak mengawinkannya itu? Contoh, contoh bagaimana PBL di PAI itu digabungkan dalam tiga kerangka DPL, deep learning. Contoh materi Surah Mujadilah ayat 11 tentang semangat keilmuan yang tadi TP pertama dari fase D SMP PAI. Coba langkah-langkahnya tiga, memahami, mengaplikasi, merefleksi, ya kan? Tetapi kita masukkan PBL. PBL itu kan 5 langkah, Bapak Ibu. Orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan, sajikan karya, analisis evaluasi. 5 kan? Coba yang 5 itu kita masukkan ke 3 langkah, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Pertama, memahami. Ini kan di planning ya, memahami. Dalam memahami ini ada 3 langkah PBL. Kasus malas belajar, menunda tugas belajar tanpa niat ibadah. Ini kasusnya, ini masalahnya. Organisasi belajar, kelompok sesuai kesiapan belajar. Ini maksudnya diferensiasi ya. Mereka dikelompokkan apakah heterogen atau homogen berdasarkan hasil asesmen belajar, merumuskan pertanyaan kunci terkait kasus malas belajar. Bukan malah ini, malas. Penyelidikannya, mereka baca Quran surah Mujadilah ayat 11 dan hadis-hadis terkait. Lalu mereka mencatat 3 pesan inti: iman, ilmu, niat, semangat, dan kata kunci beserta arti singkatnya. Udah, itu memahami itu. Paham masalah, mereka melakukan penyelidikan. Mengaplikasikan, kembangkan, sajikan karya. Karena ini memang sifatnya pengetahuan ya. Mereka buat produk, produk kelompok. Produk itu nanti bisa jadi aktivitas keterampilan ya. Nah, produk apa yang mereka buat sesuai minat kelompok. Lagi-lagi diferensiasi. Apakah itu peta konsep, poster, terserah. Rencana aksi semangat belajar ibadah berisi 3 aksi nyata. Coba mereka buat 3 aksi nyata. Kaitkan dengan ayat dan hadis. Lalu mereka presentasi di depan kelas. Terakhir merefleksi. Di merefleksi itu melakukan langkah terakhir dari PBL. Analisis dan evaluasi. Refleksi individu. Pemahaman baru tambah 1 komitmen dalam 1 minggu ke depan. Indikator cek harian. Tambah evaluasi kerja kelompok singkat sebagai bentuk kecintaan pada Allah dan Rasulnya dengan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Nampak ya? Ada memahami, mengaplikasi, merefleksi, kerangkanya kerangka DPL, tapi isinya itu PBL. Kerangkanya kita tetapkan deep learning, memahami, mengaplikasi, merefleksi, isinya PBL. 5 langkah tadi. Terstruktur kan? Hmm. Nampak kan semua langkah-langkahnya? Ini contoh ya Bapak Ibu. Jangan pula nanti semuanya Bapak Ibu buat PBL. Ini cuma contoh. Kan banyak yang lain. PBL, PJBL, Cooperative Learning, tipe Jigsaw, macam-macam kan. Tapi semua itu susun, kelompokkan jadi tiga, tiga langkah deep learning itu. Itu akan semakin menguatkan. Walaupun nanti ini macam-macam juga teorinya, apakah mesti dibuat 3 atau tidak. Tapi saya kira dalam konteks ujian ini, Bapak Ibu perlu membuat urutan seperti itu baru lebih mantap ya kan. Bahkan di sini nampak ini KBC-nya ini kan, kecintaan pada Allah Rasulnya dengan menuntut ilmu karena Allah, itu sudah jelas itu kurikulum berbasis cinta, CINTA. Nah, oke, masih semangat Bapak Ibu, masih ya. Itu 5 baru. Ini 20 ini. Yang keenam, mengembangkan desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan peserta didik. Nah, ini sangat baik warna hijau, lihat desain pembelajaran sangat relevan dengan kondisi sekitar sekolah dan melibatkan seluruh peserta didik. Saya kira ini mudah lah ya. Contohnya kegiatan pembelajaran sesuai dengan sarana prasarana yang ada di sekolah. Misalnya gunakan Infocus, Smart TV yang sekarang sudah ada dikirim Pak Prabowo ke sekolah-sekolah negeri ya kan. Alat peraga sesuai dengan saran yang ada di sekolah. Pastikan semua peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Bimbing mereka beraktivitas melalui LKPD. Jadi sekira itu sudah
sudah terpenuhi yang nomor 6. Nomor 7, coba lihat warna hijau. Desain pembelajaran mencakup strategi dan komunikasi yang sangat efektif, menumbuhkan aspek minat, nalar, kritis, kreatif peserta didik, dan nilai kecintaan. Lagi-lagi KBC. Nah, ya. Gimana caranya? Lagi-lagi ini juga hampir sama dengan di atas. Terapkan model pembelajaran yang aktif. Ada diskusi, ada berpikir kritis, ada komunikatif. Kalau dulu kan sudah biasa Bapak Ibu tahu ini apa namanya kurikulum apa namanya kecakapan abad 21 ya. Itu saya kira sudah biasa dari Bapak Ibu lakukan. Berikan kesempatan pada peserta didik untuk menampilkan kreativitas dalam belajar. Misalnya memilih produk sesuai minat, cara presentasi yang kreatif dan lain-lain. Integrasikan kalimat kecintaan pada Allah, Rasulullah, sama manusia atau lingkungan sekitar. Seperti yang saya katakan tadi. Setiap kelompok, ini contohnya. Buat di kegiatan pembelajaran. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dengan cara yang kreatif dan dimulai salam, hamdalah dan salawat sebagai bentuk kecintaan pada sesama, pada Allah dan Rasulullah SAW. Salam itu kan cinta pada sesama kan? Hamdalah cinta pada Allah. Salawat cinta kepada Rasulullah. Nah, coba buat kalimat seperti ini di kegiatan pembelajaran. Ada sudah terpenuhi ini kan? Sudah terpenuhi kurikulum berbasis cintanya, kreativitasnya, ya kan? Nah, silakan. Nomor 8, sumber belajar yang sangat sesuai dengan TP, bervariasi, kontekstual, dan mudah diakses peserta didik. Jadi, Bapak Ibu harus menggunakan sumber belajar. Bisa pendidiknya, gurunya, bahan, website, lingkungan, ada peristiwa, ada tempat, ya kan, ada benda, ada buku-buku, ada poin-poin yang Bapak Ibu sajikan, itu adalah sumber. Jadi gunakan sumber belajar yang bervariasi. Ada poster, kalau bisa dalam kegiatan pembelajaran itu nampak. Bapak Ibu bukan hanya menggunakan buku saja. Ada kalanya siswa itu membaca buku teks, ada kalanya siswa itu menyaksikan video pembelajaran pendek yang Bapak Ibu putar di Infocus, ya kan, di Smart TV. Nah, paling tidak dua lah. Kalau bisa tiga lagi, misalnya dia melihat alat peraga berupa poster, gambar-gambar. Jadi bervariasi ya, harus bervariasi, variasi dan kontekstual. Itu amanatnya. Kalau satu saja Bapak Ibu buat, berarti itu nilainya tidak penuh nanti. Ya, harus bervariasi. 9, media pembelajaran sangat sesuai dengan TP, menarik, inovatif, dan memfasilitasi pemahaman mendalam. Nah, jadi juga Bapak Ibu harus menggunakan media. Ya, media tadi itu bisa visual, bisa peta, Globe, media audio, ya kan, tape. Nah, kalau tape sekarang nggak ada lagi ya. MP3 lah, ya kan, film, gambar bersuara, gitu ya, papan tulis, nah, dan banyak lain lah. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu banyak lah tentang media media pembelajaran ya. Silakan terapkan. Jangan sampai tidak ada media, cuma diskusi saja, tapi tidak ada media. Jangan sampai seperti itu ya. Mengkreasikan penggunaan TIK secara singkat, secara sangat adaptif, inovatif, dan sangat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi tolong diupayakan Bapak Ibu menggunakan TIK. Ada Smart TV, Infocus, laptop, internet. Bapak Ibu yang berada di daerah terpencil, gimana caranya nih? Kalau tidak ada sarana itu, ya kalau bisa tetap gunakan Bapak Ibu. Pinjam Infocus atau minimal-minimal pakai laptop lah. Tunjukkan ke mereka dalam kelompok melihat laptop gitu ya. Kalau bisa pakai Infocus ya, supaya ini terpenuhi. Kalau tidak ada ini ya nanti nggak terpenuhi. Misalnya buat peserta didik menyusun rumusan materi hasil diskusi dalam bentuk bahan presentasi melalui PowerPoint atau Canva. Atau paling tidak buat rumusannya peserta didik menyaksikan video pendek singkat tentang berbakti kepada orang tua melalui tampilan eh, video pembelajaran di Smart TV atau di Infocus. Jadi pokoknya ada kata-kata itu di kegiatan pembelajaran ya, supaya ini bisa dipenuhi ya Bapak Ibu ya.
11, fase pendahuluan. Ini di fase-fase pembelajaran. Tolong perhatikan, katanya di pendahuluan itu sangat terstruktur, memuat semua komponen, persepsi, motivasi, orientasi tujuan pembelajaran secara jelas dan sistematis. Jadi, saya menyarankan pastikan adanya kegiatan pendahuluan itu minimal ada pengkondisian kelas dengan absensinya gitu ya. Ada persepsi dan motivasi. Usahakan persepsi motivasi ini berisi kurikulum berbasis cinta. Penyampaian tujuan pembelajaran wajib. Lakukan asesmen awal. Coba di pendahuluan itu katakan ada asesmen awal sebagai bentuk berdiferensiasi. Karena nanti juga ada penilaian diferensiasi soalnya. Jadi saya ingin tegaskan di pendahuluan ini juga Bapak Ibu harus lakukan asesmen awal. Oke. Kemudian kegiatan inti merencanakan desain pembelajaran fase inti terstruktur, mencapai tujuan pembelajaran secara mendalam berbasis nilai cinta, menerapkan interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik. Lihat yang di bawah sangat baik itu. Dia juga harus terstruktur katanya, ya, mencapai tujuan pembelajaran secara mendalam, juga mengintegrasikan KBC, memperhatikan keragaman dan kebutuhan individu. Jadi kalau yang di atas ini KBC, keduanya ada tentang uh, tentang diferensiasi. Makanya saya katakan, tolong pastikan di kegiatan inti ini adanya aktivitas siswa yang disusun melalui sintak model pembelajaran. Tadi sudah saya jelaskan ya. Tolong nampak betul sintaknya itu dalam kerangka deep learning. Gabungkan dengan model yang lain ya. Adanya pemanfaatan media pembelajaran, adanya penggunaan TIK, tambahkan kalimat berbasis nilai cinta yang relevan dengan aktivitas siswa, baik cinta pada Allah, Rasul, manusia, atau lingkungan sekitar, atau juga bangsa negara, Oh, satu lagi lupa tadi, pastikan tampak adanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tadi di sini katanya kan keragaman dan kebutuhan individual. Jadi harus ada nampak berdiferensiasi juga dalam kegiatan inti itu. Yang ke-14, fase penutup. Sangat terstruktur, memuat semua komponen, kesimpulan, refleksi, dan tindak lanjut secara jelas dan bermakna. Maka di penutup itu, saudara, Bapak Ibu, ada kata-kata guru bersama siswa menyimpulkan materi, ada refleksi, ada evaluasi, ada tindak lanjut. Nah, ini refleksi ini tadi juga sudah ada Pak merefleksi di deep learning. Berbeda ya. Kalau ini refleksi terkait pembelajaran hari ini. Kalau yang tadi refleksi terkait topik yang kita bahas. Ya. Pembelajaran kooperatif 15. Ada strategi yang sangat berpusat pada peserta didik dengan kolaborasi aktif dan bermakna pada seluruh kegiatan pembelajaran. Saya kira ini juga relevan dengan yang nomor satu tadi. Jadi dia yang penting di sini berpusat pada peserta didik, oke? Jangan didominasi guru. Tapi juga harus kolaborasi, diskusi, kerja kelompok, menyelesaikan proyek. Jangan kadang-kadang ya memang berpusat pada siswa, tapi individu semua, jangan. Jangan ya. Jadi boleh juga dia individu, tapi juga harus ada mereka berkolaborasi, berdiskusi, berkelompok, dan seterusnya. 16. Strategi pembelajaran sangat memperhatikan dan responsif terhadap seluruh latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi peserta didik. Ini juga bisa dicapai kalau Bapak Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham semua ya, diferensiasi ya. Kalau tidak, ya baca lagi panduannya. Inti dari berdiferensiasi itu jangan lupa, ada 3. Pertama, lakukan asesmen awal di bagian pendahuluan. Kalau Bapak Ibu tidak ada kata-kata asesmen awal, dianggap Bapak Ibu tidak melakukan diferensiasi. Karena bagaimana? Mungkin bisa berdiferensiasi, bisa dibedakan peserta didik itu tanpa adanya asesmen awal. Kedua, utamakan adanya kegiatan pembelajaran yang diferensiasi pada dimensi kesiapan belajar. Sebenarnya kan ada 3 itu kan. Ada kesiapan belajar, ada profil lulusan, dan ada profil belajar, dan ada minatnya ya. Jadi ada gaya belajar, ada minatnya, ada kesiapan. Tapi utamakan
dalam kegiatan pembelajaran itu membedakan kesiapan belajar. Lalu lakukan elemennya itu konten, proses, dan produk atau lingkungan. Oke, ini ya. Berikutnya, strategi pembelajaran sangat memperhatikan dan mengakomodasi seluruh potensi minat dan cara belajar peserta didik. Diferensi konten, proses, dan produk. Ini yang saya katakan tadi. Jadi kalau tadi yang saya katakan dimensinya utamakan kesiapan belajar, ya, gaya belajar ya juga, minat ya juga, tapi utamakan yang kesiapan belajar. Lalu di sini ada tampak cara belajar mereka itu, kan? Kalau diferensiasi itu ada konten, ada proses, ada lingkungan, ada produk. Misalnya, setelah di asesmen awal, ternyata peserta didik Bapak Ibu itu ada yang sudah lancar baca Quran, ada yang masih terbata-bata, ada yang masih tak tahu sama sekali. Gimana caranya itu? Sementara kita harus mengajarkan tentang surah Mujadilah tadi, anak SMP. Nah, ya, tentu ada bimbingan di luar kelas, tapi untuk di kelas itu, pada hari itu, yang sudah pandai membaca, ya berikan dia materi betul-betul Al-Quran itu. Yang masih terbata-bata, ya mungkin dia perlu bimbingan khusus, Bapak Ibu bimbingan khusus, beri materi membaca dengan dengan tulisan yang jelas atau mungkin pakai dibantu dengan transliterasi Latin misalnya. Yang tidak bisa membaca, ya fokuskan dia membaca Latin, tapi dia juga harus diberikan PR atau bimbingan khusus bagaimana baca Quran. Itu kontennya berbeda-beda kan jadinya. Atau yang sederhana itu mungkin sulit ya. Sederhananya mungkin tajwid lah, tajwid. Ya, menemukan tajwid alif lam samsiah, alif lam qamariyah. Bagi yang sudah anak-anak itu sudah Quran, berikan dia Al-Quran. Mana alif lam samsiah qamariyah. Tapi bagi anak-anak yang masih Iqra, ya, berikan dia kitab Iqra gitu kan. Jadi dia kontennya berbeda. Prosesnya juga berbeda. Mungkin yang sudah pintar tadi bisa membimbing kawan-kawannya yang kurang kurang yang masih lambat. Itu namanya kelompok heterogen ya. Setiap kelompok itu ada anak pintar, ada anak yang lambat. Yang pintar itu jadi mentor bagi yang lambat. Ada juga produk. Tadi saya katakan mereka buat merumuskan hasil diskusinya. Ada yang membuat poster, ada yang membuat peta konsep, ada yang membuat PowerPoint, ada yang membuat Canva. Ya silahkan. Itu produknya itu berbeda-beda sesuai minat mereka. Ada lingkungan, bisa juga lingkungan berbeda. Bapak Ibu tentang mengajarkan tahfiz baca Quran. Menghafal Quran tadi ya, menghafal Quran, hafal. Kasih waktu dia 15 menit menghafal. Silahkan, mau dalam kelas, mau di perpustakaan, mau di masjid, mau di halaman, lingkungan yang berbeda-beda. Sesuai dengan kemauan dia. Merdeka gitu kan. Tapi tetap terkontrol, tetap di dalam pantauan guru. Silahkan. Jadi ada pilihan-pilihan seperti itu membuat mereka itu dilakukan pelayanan yang berbeda-beda. Tentu perbedaan itu tidak mesti per orang ya, tetapi paling tidak bisa kita kelompokkan pada dua atau tiga kelompok besar, sehingga bisa kita awasi. Kalau semua masing-masing berbeda, ya kita harus jadi avatar itu, 1.000 bayangan ya kan, sebagai apa? Sebagai Naruto, nggak bisa ya. Jadi paling tidak dua atau tiga kelompok supaya bisa kita lihat. Jadi tergambar dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya. Tetap dituntut ya Bapak Ibu ya. Untuk UKIN kali ini kita juga dituntut untuk menerapkan desain pembelajaran berdiferensiasi. Menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kebutuhan belajar. Nah, ini yang inklusif, ada kata-kata inklusif. Strategi pembelajaran sangat inklusif, seluruh peserta didik menghadirkan nilai kecintaan kepada Allah, Rasul, dan seterusnya. Maka kegiatan pembelajaran mengakomodir semua peserta didik yang beragam. Jika ada ABK, tuliskan memberi layanan atau pendampingan pada ABK. Kalau ada, kalau tidak ya bilang aja lah bahwa semua peserta didik ya. Integrasikan nilai cinta pada Allah, Rasul, pada sama manusia, alam semesta, bangsa negara. Tadi sudah saya katakan, jelaskan bagaimana KBC itu diintegrasikan dalam pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Hmm. Dua yang terakhir, hampir 1 jam kita nih.
Merancang asesmen proses dan hasil belajar yang mendalam dan berpusat pada peserta didik. Asesmen itu harus mengukur proses dan hasil belajar secara komprehensif, sangat mendalam, sangat berpusat pada peserta didik dengan instrumen yang jelas dan terukur. Maka dalam penilaian itu, tolong nanti lampirkan di penilaian itu ada 3 penilaian diagnostik untuk asesmen awal, bisa praktek, bisa ujian lisan, bisa pretest, pengetahuan pian ganda isian, terserah. Penilaian formatif. Penilaian formatif itu selama proses belajar, bisa latihan, bisa praktek, bisa produk, bisa project, ya, bisa studi kasus. Penilaian sumatif di akhir topik. Katakanlah topik iman kepada Allah itu ada 3 kali pertemuan, maka pertemuan ketiga sumatif. Ya, apakah semacam UHA dia ya? Apakah dia pakai apa namanya? Menggunakan isian kah, esai kah, pian ganda kah, atau praktek kah? Sesuai dengan materinya. Kalau pengetahuan tentu dites, kalau keterampilan tentu dipraktekkan, kalau sikap tentu diamati. Dan lengkapi instrumen dan rubriknya. Pastikan soal-soal itu mencakup HOTS. Jangan semuanya LOTS, tapi HOTS. HOT itu C4, C5, C6 ya. Analisis, sintesis, evaluasi, dan kreasi. Ya, saya kira ini Bapak Ibu sudah paham lah itu. Kalau saya jelaskan lebih dalam, nanti berjam-jam kita di sini. Terakhir, Alhamdulillah, menerapkan asesmen untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sangat baik. Asesmen sangat efektif digunakan untuk meningkatkan pembelajaran, sangat berpusat pada peserta didik dengan feedback yang konstruktif dan tindak lanjut yang jelas. Pastikan asesmen itu selaras dengan TP dan KKTP. Kalau dia menjelaskan, maka penilaiannya itu ya pian ganda isian, esai. Kalau dia mempraktekkan, praktek sholat, ya asesmennya dengan unjuk kerja, ya kan? Unjuk kerja atau dia membuat proyek. Kalau dia memang mengamalkan atau meyakini, maka asesmennya asesmen sikap, bisa observasi, bisa penilaian diri, bisa penilaian teman, survei dan seterusnya. Dan jangan lupa, lengkapi penilaian itu dengan aktivitas pengayaan dan remedial sebagai tindak lanjut hasil penilaian. Yang tadi dia tekankan, dan tindak lanjut yang jelas. Yang sudah sangat-sangat bagus itu beri pengayaan. Yang masih belum tuntas beri remedial. Dan di modul ajar harus ada pengayaan dan remedial. Kalau tak ada, maka ini tak bisa full skornya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, itulah 20 penilaian yang harus diuji oleh tim penguji nanti dari dosen dan guru terhadap modul ajar yang Bapak Ibu tulis. Oleh karena itu, silakan modul ajar Bapak Ibu itu ditulis sesuai dengan 20 20 apa tadi? 20 pertanyaan tadi. Demikian, ini penjelasan 20 item. Sesudah ini kita akan buat lagi nanti video menelaah salah satu modul ajar teman sudah mencakup enggak 20 ini. Bagian mana yang sudah maksimal, bagaimana yang belum. Ya. Eh, Tunggu tayangan berikutnya. Demikian, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Bapak Ibu semua yang menyaksikan video ini mendapat pencerahan dan dapat memperoleh nilai maksimal dan lulus PPG dengan harapan berkah Allah Subhanahu wa taala senantiasa Bapak Ibu dapatkan dengan rezeki yang lapang, rezeki yang berkah, dan yang pasti cara Bapak Ibu mengajar itu juga penuh dengan keteladanan, sesuai dengan yang seharusnya, tujuan pembelajaran dapat tercapai, yang pasti yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat derajat Bapak Ibu dan kita semua dengan keimanan dan ilmu pengetahuan yang juga kita ajarkan kepada siswa-siswa kita. Silahkan like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.